Pernah mendengar tentang pantai yang hanya bisa dicapai dengan berenang melalui gua? Atau sarang burung raksasa yang tersembunyi di hutan tanpa wifi? Di Portugal, sebuah negara kecil di Atlantik, kisah-kisah ajaib menjadi nyata dengan cara paling tak terduga, melalui desa, makanan, dan tradisi abadi yang terasa seperti khayalan. Video hari ini membahas topik yang kontroversial. Harap dicatat, ini hanya untuk tujuan edukatif dan analitis, tidak terkait dengan pandangan politik apapun. Mari kita jelajahi dengan pikiran terbuka. Portugal, sebuah negara yang menghadap lautan. Terletak di ujung barat Eropa, Portugal bagaikan balkon yang menghadap Atlantik, tempat daratan menyerah kepada laut. Dengan garis pantai lebih dari 943 km, negara ini tidak hanya indah secara visual, tetapi juga merupakan gerbang sejarah bagi ekspedisi maritim yang mengubah dunia. Meskipun ukurannya mirip dengan Indiana, kekayaan budaya Portugal jauh melampaui batas geografisnya. Iklim Mediteraniannya dengan lebih dari 300 hari cerah dalam setahun menambah pesona cahayanya. Lisbon, ibu kota yang dibangun di atas 7 bukit, memadukan masa lalu dan masa kini di setiap sudut, dari tram vintage dan jalanan mozaik hingga atap-atap yang dibasahi cahaya keemasan. Ini adalah kota di mana nostalgia bertemu kreativitas, sejarah berpadu dengan pergerakan. Nama Portugal berasal dari Portus Cale, sebuah pelabuhan Romawi, dan bahkan hingga kini rakyatnya membawa semangat laut, tangguh, rendah hati, dan kuat dalam diam. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu rela menukar 300 hari cahaya matahari dan ubin pastel dengan pemandangan kantor yang suram? Lempar jangkar di kolom komentar jika Portugal sudah memanggil namamu. Benagil, pantai tersembunyi yang terukir di batu. Di sepanjang pantai Algarve yang dipenuhi sinar matahari, terdapat keajaiban alam yang begitu rahasia, hingga peta digital pun gagal menemukannya. Tersembunyi di balik tebing yang tampak tak tertembus adalah Gua Benagil, sebuah pantai tersembunyi yang diukir oleh alam sendiri. Tak ada jalan menuju ke sana, tak ada tangga untuk menuruninya. Satu-satunya cara adalah berenang hampir 200 meter melalui laut, atau mendayung dengan kayak melewati lorong batu yang sempit. Dan perjalanan yang menantang itu hanya menambah daya tarik mistis gua ini. Begitu melewati dinding batu dingin dan masuk ke dalamnya, kamu akan disambut oleh sesuatu yang magis. Sebuah kubah besar dengan lubang di puncaknya, tempat cahaya matahari masuk langsung ke pasir yang selembut sutra. Rasanya seolah kamu masuk ke katedral cahaya, ruang yang bukan dibangun untuk ibadah, namun tetap membangkitkan kekaguman. Dari luar, Benagil tampak seperti retakan halus di tebing, tetapi di dalamnya terdapat dunia yang begitu memukau hingga dinamai oleh CNN, National Geographic, dan Condé Nast sebagai salah satu gua laut terindah di dunia. Ini bukan pantai untuk turis biasa. Ini adalah hadiah bagi mereka yang bersedia meninggalkan yang biasa dan menyelami rahasia paling suci dari alam. Ini adalah anugerah bagi jiwa-jiwa penasaran yang cukup sabar untuk menemukan keindahan yang disembunyikan laut. Perempuan Portugal, anggun yang berakar dari laut. Perempuan Portugal memancarkan keanggunan alami, bukan dari riasan atau kemewahan, tetapi dari kepercayaan diri yang tenang dan tatapan mata yang penuh jiwa. Di kota-kota pesisir seperti Nazaré dan Peniche, mereka mencerminkan kekuatan, membesarkan anak sendirian, menyalakan lilin untuk suami pelaut, simbol ketangguhan dalam kesunyian. Cinta di sini diungkapkan dengan lembut. Seorang gadis mungkin memberi kue ikan berbentuk hati kepada orang yang dicintainya. Jika ia menyimpannya, cinta pun dimulai. Untuk melamar, ia menyulam sapu tangan linen. Sebuah janji tanpa kata, penuh keanggunan. Penerimaan itu sederhana, simpanlah. Penolakan pun lembut, cukup kembalikan. Saat ini, perempuan Portugal bersinar di bidang kreatif dan sosial, memadukan kepercayaan diri modern dengan keanggunan dunia lama. Mereka berhati terbuka, tidak tertarik pada kemewahan, tetapi pada ketulusan dan rasa hormat. Di dunia yang serba cepat, mereka mengingatkan kita bahwa cinta, seperti laut, paling dalam saat tenang.
Ayam jantan Barcelos, simbol nasional. Di negara yang dikenal akan keramah tamahannya, iman yang mendalam, dan sejarah yang kaya, sedikit gambar yang menangkap semangat Portugal sesederhana namun sedalam ayam jantan Barcelos. Dari kios souvenir hingga ubin kafe, dari rumah keluarga hingga logo merek, ayam jantan berwarna-warni ini muncul di mana-mana. Namun di balik tampilannya yang ceria, tersembunyi legenda yang sangat manusiawi. Kisah ini bermula di kota Barcelos, tempat seorang peziarah dituduh secara tidak adil saat melakukan perjalanan ke Santiago de Compostela. Sebelum dijatuhi hukuman mati, ia menunjuk ke ayam panggang di meja hakim dan berkata, "Jika saya tidak bersalah, ayam itu akan berkokok." Semua terkejut ketika burung yang tampaknya tak bernyawa itu berdiri dan berkokok keras. Pria itu pun diselamatkan, dan sejak itu ayam jantan Barcelos menjadi simbol keadilan, iman, dan harapan, bahkan di masa tergelap. Kini, setiap warna pada ayam tersebut membawa pesan, merah untuk cinta, kuning untuk keberuntungan, dan biru untuk perdamaian. Tak ada dua ayam jantan yang benar-benar sama, karena masing-masing dilukis tangan oleh para perajin, menjadikannya karya seni pribadi, doa diam yang berpindah dari satu hati ke hati lainnya. Bagiku, ini lebih dari sekadar souvenir. Ini adalah pengingat sunyi bahwa hal yang benar selalu layak untuk disuarakan, baik lewat kata, tindakan, atau ayam jantan yang dicat terang berdiri di tengah warna-warni kehidupan. Portugal, tempat dongeng menjadi nyata. Portugal adalah tempat yang membuatmu bertanya-tanya, apakah dongeng benar-benar hanya fiksi? Kota-kota seperti Porto, Sintra, dan Lembah Douro bukan sekadar tujuan wisata. Mereka adalah bab dalam kisah hidup yang terus berlanjut. Di sini kamu berjalan melalui waktu, merasakan masa lalu, dan menghirup legenda. Di Porto, Sungai Douro mengalir di bawah jembatan Dom Luís pertama seperti sapuan kuas. Anggur port kota ini memang terkenal, tetapi ada kejutan lain. Sebuah McDonald's di dalam bekas teater, lengkap dengan lampu gantung dan kaca patri. Sintra terasa seperti memasuki alam lain. Istana pena yang penuh warna, kastil Moor yang berkabut, dan sumur spiral mistis di Quinta da Regaleira semuanya berbisik kisah dari dunia lain. Di tengah Atlantik, Madeira adalah musim semi yang tak pernah berakhir. Dari mendaki levada kuno hingga meluncur menuruni bukit dengan kereta luncur anyaman, tak ada tempat seperti ini. Di sini, keindahan tak hanya terlihat, tetapi juga terasa. Jika Eropa adalah museum, Portugal adalah ruangan paling ajaibnya. Sebuah tempat bukan hanya untuk dikunjungi, tetapi untuk hidup dalam dongeng yang terus berkembang. Busana Minho, warisan dalam setiap benang. Di dunia di mana mode semakin seragam dan cepat berlalu, wilayah Minho di Portugal Utara tetap menjunjung tinggi tradisi yang agung dan penuh kebanggaan. Para wanita di sini tidak sekadar memakai pakaian. Mereka mengenakan warisan darah, akar, dan iman yang terus hidup. Saat festival, terutama Festa da Senhora da Agonia di Viana do Castelo, para wanita mengenakan busana yang memukau dan membuat siapapun terdiam. 7 lapis rok sulaman tangan, masing-masing melambangkan satu generasi, ibu, nenek, buyut, seolah setiap langkah adalah penghormatan pada jejak yang telah dilalui. Namun yang benar-benar memikat mata adalah banyaknya emas asli yang mereka kenakan, bukan untuk pamer, tetapi untuk perlindungan dan warisan. Liontin berbentuk hati, koin kuno, salib emas. Beberapa wanita mengenakan hingga 3 kilogram emas. Harta ini lebih dari sekadar perhiasan. Ini adalah mas kawin, jimat pelindung, dan pernyataan akan warisan keluarga. Setiap busana membutuhkan waktu 3 hingga 6 bulan untuk diselesaikan. Seluruhnya dijahit tangan, dan tak ada satupun yang sama. Dalam busana ini, seorang wanita tak perlu berkata-kata. Ia menjadi silsilah yang hidup, karya seni yang berjalan, dan bagian yang paling indah. Ia tidak mengenakannya untuk turis atau kamera, melainkan untuk mengingatkan dirinya akan cinta, iman, dan mereka yang telah mendahuluinya.
Festival sebagai kisah yang hidup. Di Portugal, festival bukanlah pertunjukan buatan. Mereka adalah tradisi hidup, tertanam di jalanan dan semangat masyarakat. Setiap kostum, lagu, dan tarian menyampaikan kisah, bukan demi tontonan, melainkan warisan yang dibuat terlihat. Ambil contoh karnaval di Torres Vedras, di mana warga memakai topeng besar dan berparade dengan spanduk satir, menjaga jiwa pemberontak karnaval jalanan masa lalu. Atau Festa dos Tabuleiros yang mengagumkan di Tomar, yang diadakan setiap 4 tahun, di mana wanita menyeimbangkan nampan roti dan bunga yang menjulang tinggi di kepala mereka, simbol menakjubkan dari persatuan, kelimpahan dan pengabdian. Ini bukanlah daya tarik wisata, melainkan memori kolektif yang bergerak, di mana setiap senyuman, langkah dan tradisi menjadi bait dalam epik nasional yang terus berjalan. Di Portugal, festival bukan sekadar acara. Mereka adalah bab dari identitas, dijahit dalam jantung kehidupan sehari-hari. Bagi saya, menyaksikan festival ini bukan hanya tentang menghargai budaya, melainkan seperti membaca buku harian hidup dari bangsa yang menolak melupakan siapa mereka. Hal ini membuat saya sadar bahwa kisah paling kuat bukan yang diceritakan di panggung, tetapi yang bergerak, bernapas, dan menari di jalanan. Costa Nova, desa kenangan yang hidup. Di dunia berteknologi tinggi saat ini, di mana segalanya dilacak dengan GPS dan kode QR, Costa Nova tampak seperti surat cinta sunyi dari masa yang lebih sederhana. Sebuah desa di mana orang saling menemukan melalui warna, bukan koordinat, di mana rumah bergaris merah di samping yang hijau sudah cukup sebagai petunjuk untuk tukang pos. Terletak di pantai Atlantik, Costa Nova terasa seperti tempat di mana waktu berhenti dengan lembut. Dahulu digunakan oleh nelayan untuk menyimpan jala, rumah kayu bergaris merah, biru, dan kuning. Di desa ini telah diubah menjadi rumah tinggal dengan tetap mempertahankan pesona tradisionalnya. Tak ada papan iklan mencolok, klakson keras, atau papan lampu menyala. Hanya angin laut, tawa anak-anak, dan sore hari yang mengalir perlahan seperti secangkir teh hangat, yang membuat tempat ini benar-benar istimewa bukan hanya arsitektur atau warnanya, melainkan cara orang hidup bersama. Di sini, tetangga saling mengingat rumah satu sama lain berdasarkan warna dan perasaan. Tak perlu alamat lengkap, cukup ingatan dan hati. GPS emosional ini bekerja lebih baik dari sistem satelit manapun. Di Costa Nova, kamu tidak hanya melihat desa yang indah, kamu menyaksikan filosofi hidup. Hidup dengan perlahan, tulus, dan dekat. Ini mengingatkan kita bahwa terkadang untuk benar-benar menemukan diri kita harus keluar dari pota digital dan kembali ke hal-hal yang dulu kita lupakan. Warna, kenangan, dan hubungan manusia. Monsanto, tempat batu dan manusia berbagi sejarah. Di atas bukit dekat perbatasan Spanyol terletak Monsanto, sebuah desa kecil yang membuat pengunjung pertama bertanya, bagaimana mungkin orang bisa hidup di sini? Tapi semakin kamu menjelajah, semakin kamu mengerti. Di Monsanto, alam tidak ditaklukkan, melainkan diterima, dipeluk, dan dihidupi. Alih-alih menghancurkan atau meratakan batu granit raksasa, beberapa seberat puluhan ton, penduduk Monsanto membangun rumah mereka di sekitar, di antara dan bahkan di bawah batu-batu itu, seolah manusia dan alam telah membuat perjanjian diam untuk hidup berdampingan. Atap rumah adalah batu, dindingnya batu. Di beberapa rumah, langit-langitnya adalah batu besar tunggal, tergantung di atas seperti penjaga yang mengawasi, tak tergoyahkan namun menjadi bagian harmonis dari ruang hidup. Batu-batu ini terbentuk lebih dari 300 juta tahun lalu, dan manusia telah tinggal di sini sejak zaman Romawi. Yang paling mengagumkan adalah betapa sedikitnya yang berubah. Jalan batu berliku memeluk lereng bukit, oven kuno masih memanggang roti setiap pagi, dan lonceng gereja tetap berdentang dari atas bukit saat senja. Monsanto tidak berusaha menjadi destinasi wisata utama. Kesetiaannya pada kehidupan kuno justru membuatnya jadi tujuan itu sendiri. Di sini, kamu tidak sekadar melihat-lihat. Kamu menyaksikan percakapan sunyi antara batu dan jiwa, antara apa yang dulu dan apa yang masih ada.
Di dunia modern, di mana manusia berusaha membentuk alam sesuai keinginan mereka, Monsanto adalah tempat langka di mana alam dan manusia berbagi peran utama dalam kisah tanpa akhir. Sebuah cerita di mana harmoni tidak diumumkan, tetapi dijalani. Bica, budaya kopi terdalam di Eropa. Jika menurutmu kopi hanyalah sesuatu untuk membangunkanmu di pagi hari, maka di Portugal kopi adalah hal yang berbeda sama sekali, cara untuk membangunkan jiwa. Selama berabad-abad, minum kopi di negara ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan ritual sosial, isyarat budaya, jeda dalam irama kehidupan kota, untuk memberi ruang bagi koneksi, percakapan, bahkan keheningan yang bermakna. Orang Portugal tidak minum cappuccino atau memesan latte. Yang mereka teguk adalah secangkir kecil yang kuat bernama bica. Mirip espresso namun berbeda dalam aroma dan rasa. Bagi mereka, 2 tegukan kecil cukup untuk memulai hari, tetapi rasanya bertahan hingga sore. Dan di beberapa desa pegunungan di selatan, kamu masih bisa menemukan orang yang membayar bica mereka dengan telur segar, almond, atau sayuran hasil kebun. Bukan karena mereka kekurangan uang, tetapi karena hubungan antara pelanggan dan kafe didasari oleh kepercayaan, keakraban, dan komunitas. Di sini, kopi adalah kontrak sosial yang lembut, di mana kasih sayang lebih penting daripada mata uang. Di kota kuno Evora, terdapat sebuah kafe berusia lebih dari 100 tahun, tersembunyi di bawah bayangan gereja abad ke-13, tanpa meja, tanpa wifi, hanya anak tangga batu dingin, cahaya matahari yang menyaring lewat lengkungan, dan suara piring yang berbunyi pelan di ruang tanpa waktu. Orang datang ke sini bukan untuk bekerja atau berfoto selfie. Mereka datang untuk duduk diam dan mendengarkan diri sendiri. Di dunia serba cepat saat ini di mana kopi seringkali hanya jadi bawaan, di Portugal bica adalah sesuatu yang membuatmu tetap tinggal dengan orang lain dan dengan dirimu sendiri. Lisbon, ibu kota yang tak perlu berteriak. Di antara banyak ibu kota Eropa yang ramai, seringkali kewalahan oleh pariwisata dan kebisingan, Lisbon tampil berbeda dengan ritme yang lembut, seperti lagu fado yang melayang dari jendela kayu tua, atau denting lembut tram yang melintasi perbukitan berubin mozaik. Dibangun di atas 7 bukit yang menghadap laut, Lisbon tidak menyajikan dirinya secara datar. Ia naik dan turun dengan emosi. Setiap gang, tangga dan jendela menyimpan cerita yang berbeda. Kadang tentang seorang wanita yang menjemur pakaian di balkon, kadang anak kecil mengayuh di jalanan berbatu, atau sebuah warung kecil tempat melodi fado menyentuh hati. Kamu bisa naik tram 28 dan dalam satu perjalanan menjelajahi miniatur semesta budaya Portugis. Dari dinding Alfama berubin azulejo biru hingga Praça do Comércio yang luas, dulu gerbang keberangkatan para penjelajah Portugal. Lalu ada Belém, tempat kamu duduk di samping menara ikonik, menggigit pastel de Belém yang renyah dan lembut, dengan sentuhan kayu manis yang melayang seperti angin laut dalam ingatan. Namun yang benar-benar mendefinisikan Lisbon adalah penduduknya. Di sini, orang asing tak lama menjadi asing, berdiri di halte bus, dan seseorang pasti akan tersenyum dan bertanya, kemana kamu pergi? Bukan karena kewajiban, tetapi karena kehangatan adalah bagian dari DNA kota ini. Lisbon tidak mencoba memukau. Ia serendah cahaya matahari yang tumpah di atas atap terakota. Dan paling indah saat kamu memperlambat langkah. Itulah mengapa para pelancong tidak menyilang Lisbon dari daftar. Mereka kembali, karena ini bukan kota yang kamu kunjungi. Ini kota tempat kamu merasa dimiliki. Tidur di sarang, menemukan kembali keheningan yang suci. Di dunia yang penuh teknologi dan konektivitas tanpa henti, ada sebuah sudut tenang di Alentejo, Portugal, di mana tidak ada wifi, tidak ada TV, dan tidak ada kebisingan, lalu lintas. Hanya suara burung membangunkanmu di fajar, dan cahaya matahari menyaring di antara dedaunan dalam keheningan pagi. Di sini, kamu bisa memilih untuk tidur di dalam sarang burung raksasa, secara harfiah. Beberapa resor ramah lingkungan di wilayah ini telah membangun rumah pohon berbentuk sarang burung.
dibuat dengan tangan dari bambu, kayu, dan ranting anyaman. Setiap sarang dirancang hanya untuk 2 orang, tanpa layar, tetapi dengan bathtub batu, tempat tidur empuk, dan jendela besar yang menghadap lembah berkabut. Tak ada layanan kamar di sini. Sarapanmu akan diangkat dengan keranjang, persis seperti burung memberi makan anaknya. Di pintu kayu tua terukir kalimat tangan, deskonektar para rekonektar. Putuskan sambungan untuk terhubung kembali. Orang datang ke sini bukan untuk menikmati alam sebagai aktivitas, tetapi untuk diam, mendengar hati mereka sendiri, mengingat seperti apa rasanya bernapas perlahan dan tidur dengan nyenyak. Banyak pengunjung mengakui mereka belum pernah tidur sebaik ini, bukan karena kemewahan, melainkan karena kesederhanaan yang begitu murni. Ia mengangkat beban dari pikiran. Di dunia yang berlomba semakin cepat, masih ada tempat di mana duduk di sarang bambu di antara pepohonan cukup untuk membuatmu merasa utuh. Dan mungkin itulah kesederhanaan yang mendalam, definisi baru dari kemewahan. Lonceng Gereja Monsaraz. Di desa abad pertengahan Monsaraz, yang terletak di wilayah Alentejo, Portugal, kamu tidak akan mendengar bunyi klakson mobil, pengeras suara, atau kebisingan khas kehidupan modern. Sebaliknya, suara yang mengisi siang hingga keheningan malam, bahkan pukul 3 pagi, adalah dentang lonceng gereja yang bergema di perbukitan. Apa yang mungkin dianggap turis sebagai kebisingan, oleh warga setempat disebut penuh kasih sebagai napas masa lalu. Lonceng Gereja Monsaraz lebih dari sekadar penanda waktu. Mereka adalah kenangan suara, diwariskan antar generasi, detak jantung sebuah komunitas yang terikat oleh iman, ritme, dan rasa kehadiran yang sakral. Sejak abad pertengahan, jauh sebelum jam, ponsel, atau pengingat digital, loncenglah yang memberitahu kapan harus berdoa, makan, dan tidur. Dan luar biasanya, tradisi itu tetap tak berubah. Bunyi ini kini dilindungi secara hukum sebagai warisan budaya tak benda, yang berarti tidak seorang pun bisa meminta agar lonceng dimatikan hanya karena dianggap terlalu keras. Bahkan, justru kesunyianlah yang membuat warga merasa tak nyaman. Seorang nenek berkata dengan sederhana, "Jika saya tidak mendengar lonceng suatu malam, saya mulai khawatir. Pasti ada yang salah." Di dunia di mana keheningan tergantikan oleh notifikasi dan kebisingan digital, lonceng Monsaraz lebih dari sekadar penunjuk waktu. Mereka menjaga jiwa desa, mengingatkan secara lembut bahwa hidup berjalan dalam siklus, bukan lari cepat, dan bahwa terkadang suara bukanlah gangguan, melainkan peneguhan. Pernahkah kamu dibangunkan pukul 3 pagi oleh lonceng dan mengira itu ponselmu? Di Monsaraz, itu hanya sejarah menyapa. Apakah menurutmu itu menenangkan, atau kamu akan langsung mencari penyumbat telinga? Beritahu kami di komentar, tim lonceng atau tim sunyi. Ketika energi tak lagi netral. Pernah ada masa di mana minyak dan gas dianggap sekadar komoditas, barang fungsional yang menggerakkan ekonomi dan memberi daya pada rumah. Tapi di abad ke-21 yang penuh gejolak, energi tak lagi menjadi kekuatan netral. Ia telah menjadi alat strategis, tuas kekuasaan geopolitik, dan bahasa baru dalam diplomasi global. Di papan catur global, Amerika Serikat menggunakan ekspor LNG, gas alam cair, dan minyak serpih untuk memperkuat pengaruh di Eropa, terutama pasca krisis Rusia-Ukraina. Sementara itu, Cina memainkan permainan berbeda. Dengan kekuatan konsumsi yang besar, ia secara selektif memilih mitra dan menghukum pemasok yang dianggap tidak dapat dipercaya hanya dengan berhenti membeli dari mereka. Eropa, yang terjepit di antara raksasa-raksasa ini, tengah berupaya keras untuk merebut kembali kedaulatan energi, menjauh dari Rusia dan beralih ke AS Salat, Qatar, dan Norwegia. Dalam semua kasus, tujuannya sama. Mengubah energi dari kebutuhan menjadi bentuk pengaruh. Yang paling mencolok adalah bahwa pipa, pelabuhan LNG, dan kontrak pasokan 25 tahun tak lagi sekadar proyek infrastruktur, melainkan komitmen politik yang termaterialisasi, pernyataan yang berkata, "Kami berpihak pada tatanan global ini."
Di dunia multipolar saat ini, energi telah melampaui logika pasar. Kini, ia berfungsi sebagai pernyataan kebijakan luar negeri yang disampaikan bukan melalui kata-kata, melainkan lewat aliran gas panas dan minyak yang dinegosiasikan dengan keras. Kanada, strategi energi yang sunyi. Sementara negara adidaya saling bertarung secara terbuka soal tarif, jalur perdagangan, dan aliansi yang berubah-ubah, satu negara tetap bersikap strategis dalam diam, menghindari drama, menghindari kebisingan, dan perlahan-lahan meningkat pengaruhnya. Kanada. Berbeda dengan Amerika Serikat atau Tiongkok, Kanada tidak terjun ke perang dagang. Ia tidak menyombongkan diri seperti OPEC atau bergerak cepat seperti Norwegia. Sebaliknya, ia memilih jalan ketahanan yang tenang, berinvestasi secara stabil dalam infrastruktur energi bersih, memperluas terminal ekspor LNG di sepanjang pantai Pasifik, dan membangun reputasi sebagai mitra yang andal, bertanggung jawab secara lingkungan, dan berpandangan jauh, terutama di mata Asia yang haus energi. Bagi Tiongkok, yang perlahan menjauh dari sumber energi AS tetapi tetap membutuhkan pasokan yang dapat diandalkan, Kanada muncul sebagai alternatif menarik, stabil secara politik, maju secara teknologi, dan bebas dari beban ideologi yang bisa menggagalkan kesepakatan diplomatik. Ini bukan sekadar kebijaksanaan, ini strategi berbasis kepercayaan. Dalam perlombaan global di mana banyak negara menggunakan uang dan kekuatan untuk mengklaim dominasi, Kanada menempuh jalur lain, membangun kepercayaan melalui kualitas dan konsistensi. Dan terkadang, pemain yang paling diam, yang tidak berbicara paling keras, justru memegang keuntungan nyata. Bukan dengan bertarung untuk posisi, tetapi dengan menjadi tempat dunia berpaling saat yang lain gagal. Bisikan cinta, kue ikan dan sapu tangan. Di dunia yang semakin bising setiap harinya, dengan pernyataan cinta diteriakkan di media sosial, mawar terburu-buru di tengah lalu lintas, dan sapuan tanpa perasaan di layar, Portugal mempertahankan cara mencintai yang lebih tua dan lembut. Lebih lambat, lebih lembut, tapi cukup dalam untuk menyentuh jiwa. Dua simbol menggambarkan kelembutan ini dengan sempurna, kue berbentuk ikan dan sapu tangan bersulam tangan. Di banyak desa tradisional, ketika seorang gadis menyukai seseorang, dia tidak mengungkapkan puisi panjang atau janji besar. Sebaliknya, dia memberinya kue kecil manis berbentuk ikan, hadiah sederhana, namun membawa ketulusan sepenuh hati. Jika pemuda itu menyimpannya, cinta mulai tumbuh. Jika tidak, penolakannya datang seperti angin laut, lembut, penuh rasa hormat, dan tanpa luka. Dan ketika cinta tumbuh, sang gadis mencurahkan jiwanya dalam sapu tangan yang disulam dengan tangan. Setiap benang adalah kata diam penuh pengabdian. Setiap motif adalah simbol harapan akan masa depan bersama. Tak perlu kata-kata saat ia memberikannya. Jika dia menyimpannya, itu adalah ya yang tenang. Jika dikembalikan, itu tidak. Tanpa drama, tanpa panggung, hanya keanggunan, kelembutan, dan kebenaran. Di zaman di mana segalanya tampak diperjualbelikan, dari mawar hingga cincin, dari janji siap pakai hingga lamaran siap tayang, sapu tangan, dan kue itu menjadi simbol cinta yang lebih langka, cinta yang tidak berteriak untuk dilihat, tetapi berbisik untuk diingat. Sarang hutan, kemewahan dalam kesederhanaan. Di dunia di mana setiap hotel berusaha menambah lebih banyak fasilitas, lebih banyak bintang, lebih banyak ulasan, ada tempat di Portugal yang justru melakukan kebalikannya. Ia mengurangi untuk menyelami lebih dalam, mendekat, dan terhubung kembali. Dan tempat itu adalah sarang-sarang hutan Alentejo, tanpa wifi, tanpa televisi, tanpa papan nama mencolok. Kamar-kamar ini dirancang menyerupai sarang burung raksasa. Dianyam dari bambu, kayu, dan sulur. Tak ada yang lain selain alam dan ketenangan. Tak ada suara AC, hanya desiran daun tertiup angin. Tak ada cahaya biru layar, hanya sinar bulan lewat jendela kayu. Dan sarapan tidak diantar ke pintumu, ia diangkat perlahan dalam keranjang oleh tali, seolah dari induk burung.
Di sini, tamu datang bukan untuk menikmati alam demi konten Instagram, tetapi untuk memutus dari dunia dan terhubung kembali dengan diri sendiri. Tak perlu ponsel untuk check-in, karena bukti pengalaman itu ada di dalam dirimu. Pikiran yang tenang, tidur yang tak terganggu, dan detak jantung yang melambat mengikuti ritme pepohonan. Saat resor bintang 5 berlomba meraih kemewahan melalui penambahan, sebuah sarang sederhana di hutan menawarkan sesuatu yang lebih kaya. Istirahat, bukan hanya untuk tubuh, tapi untuk jiwa. Mungkin inilah kemewahan baru, memiliki lebih sedikit, tapi merasakan lebih banyak. Costa Nova, tempat warna menuntun dan ingatan mengingat. Dunia saat ini terobsesi dengan navigasi, alamat, kode QR, koordinat GPS. Kita tak lagi mengingat jalan pulang, hanya jalan kembali ke layar. Tetapi di desa pesisir Costa Nova, Portugal, masih ada sesuatu yang indah dan tak masuk akal. Sebuah komunitas tanpa alamat, dipandu hanya oleh ingatan, warna, dan kehangatan manusia. Di sini, tak seorang pun membutuhkan nama jalan atau nomor rumah. Kamu cukup mengatakan, rumah bergaris merah di sebelah yang hijau dengan pintu putih, dan kantor pos akan mengantar suratnya, tanpa teknologi. Seluruh desa adalah peta hidup yang terbuat dari ingatan dan kepercayaan, dan luar biasanya, itu tak pernah salah. Rumah-rumah berwarna cerah ini awalnya dibangun oleh nelayan untuk menyimpan jaring, kemudian diubah menjadi rumah tinggal yang menawan, tetap berwarna, tetap sederhana, dan tetap berakar pada tradisi. Tapi yang paling luar biasa bukan arsitekturnya, melainkan filosofinya. Di sini, orang saling mengingat melalui warna dan saling merawat dalam gerakan kecil sehari-hari, seperti menanyakan kabar pagi, berbagi kue, atau membantu mencari kucing hilang. Costa Nova bukan sekadar lokasi, ia adalah bukti bahwa bahkan di era digital, hati tetap menjadi GPS paling akurat. Tak perlu 4G, tak ada aplikasi untuk diperbarui, hanya ingatan, warna, dan koneksi. Portugal bukan hanya sebuah negara, ia adalah sebuah perasaan. Sebuah tempat di mana dongeng diukir dalam batu, di mana keheningan adalah hal suci, dan cinta berbicara dalam bisikan, bukan keramaian. Bagi saya, ini lebih dari sekadar destinasi wisata. Ini adalah pengingat lembut akan apa yang sering kita lupakan, bahwa keindahan sejati tak perlu berteriak, dan keajaiban masih ada jika kita mau melihatnya. Bagaimana denganmu? Maukah kamu menjelajahi pantai tersembunyi, tidur di sarang di atas pohon, atau hidup di desa tanpa alamat? Kisah mana yang membuatmu berpikir, aku tak percaya ini nyata? Beritahu kami di komentar.